Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya penyertaan Tuhan ada untuk kita semua. Tak terasa ya, sudah 1 bulan kita beribadah online. Kami rindu Jemaat Tuhan di rumah terus merasakan kasih dan hadirat Tuhan dalam beribadah online. Walaupun dengan segala keterbatasan, kami rindu untuk melayani Jemaat Tuhan di rumah dengan sebaik mungkin. Untuk update informasi seputar GB Bintara House of Shalom, dapat mengikuti akun sosial media kita di sini. Akhir kata, selamat Paskah untuk kita semua, sebab Yesus hidup dan mujizat masih ada. Bangkit dan doa. Hatiku tenang
Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Terima kasih. Mari kita minta kepada Tuhan. Curahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari sama-sama katakan Allah bangkit. Bersorak yang keras. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatmu. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduk. Allah bangkit. Allah bangkit. Dua tangan yang keras katakan. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi Allah bangkit. Dua tangan sambil lompat. Katakan yes. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Lompat katakan. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah dahsyat. Sekali lagi lebih keras katakan Allah dahsyat. Di tempat kudusnya. Haleluya. Ya, sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Haleluya. Sekarang telah tiba. Mari kita katakan sama-sama yang keras. Yes. Haleluya. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa
dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah domba. Katakan semua iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dihancurkan oleh darah domba. Tepuk tangan di atas kepala, lebih lagi katakan oleh domba, oleh kesaksian kita. Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah. Sekali lagi yang keras katakan oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Percayakah kita akan hal ini? Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara mau berdiri silakan, mau duduk silakan. Oh haleluya Jesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya salahnya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari wanita katakan, amin. Mari yang pria katakan, Dia angkat. Dia angkatku jadi anaknya.
sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita buka hati kita, angkat kedua tangan kita, biar musik angkat pujian ini. Kami buka hati kami angkat kedua tangan kami hadapkan wajah kami kepadamu Tuhan. Karena hanya bagimu Tuhan segala pujian, hormat, syukur kami. Hanya bagimu segala puji-pujian Tuhan. Oh, terima kasih.
Tuhan. Terima kasih. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bakat nyamuk. Engkau dosa takut terhadap pedesaan yang malam, terhadap panen kedua waktu siang, terhadap penyakit sampai dan perjalanan yang malam, terhadap penyakit penularan yang membuat waktu petang. Walau seribu orang pada sisimu dan 10 di sebelah kananmu, tapi ini tidak akan menimpa. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan gula tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau dari tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular itu akan kau lampaui, engkau akan menggigitkan singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka engkau akan melumpuhkannya. Aku akan memberikannya sebab Ia mengenal aku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai kesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan pada jauh akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu Paskah. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu beribadah, baik kita di rumah masing-masing, saya percaya kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita dapat merayakan Paskah dengan kemenangan. Karena saya tahu saudara, hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semua. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita rayakan sebuah kemenangan yang besar. Karena saudara sudah menjadi anak Allah yang lebih daripada pemenang. Dimanapun kita berada, kita layak untuk meninggikan Dia, dan kita layak untuk memuji-muji Dia. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini Bapak Ibu dalam keadaan kita masih di rumah, saya mau mengajak kita semua merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ke-19. Efesus pasal pertama, ayat 17 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, Bapak, Ibu, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 ini ditulis oleh Paulus yang luar biasa pada saat dia ada di Roma dan di dalam penjara. Jadi ketika dia ada di dalam penjara, Paulus dapat menguatkan iman daripada jemaat yang ada di kota Efesus. Nah saudara, saya berdoa supaya dimanapun saudara berada pada hari ini, biarlah kita dapat meneladani Paulus. Apapun kondisi kita, biarlah kita dapat terus menjadi berkat. Yang mau katakan amin. Nah saudara, jadi berkat dimanapun kita berada. Paulus berdoa, meminta kepada jemaat, meminta kepada Kristus agar jemaat di Efesus mengenal Dia dengan benar, kemudian mengerti pengharapan yang kaya dalam kemuliaan dan betapa hebat kuasanya. Ini adalah doa yang Paulus minta kepada Kristus. Supaya apa saudara? Supaya jemaat di Efesus bertumbuh imannya. Saudara, saya percaya juga ini menjadi doa daripada kita semua, supaya kita juga mengenal Dia, kemudian kita tahu pengharapan
yang kaya dalam kemuliaan, dan kita juga menerima kuasa daripada kehebatan Allah kita yang luar biasa. Nah saudara, apa yang diminta oleh Paulus bicara tentang pengharapan. Saudara, saya percaya hari ini kita semua butuh yang namanya pengharapan. Dimanapun saudara berada, hari ini saudara perlu pengharapan. Saudara butuh pengharapan. Karena saudara tidak bisa berharap kepada apa yang dunia sedang berikan. Saudara tidak bisa berharap kepada apa yang sudah saudara usahakan. Mungkin saudara berpikir, wah saya sudah cari uang, saya sudah bekerja, saya punya tabungan. Tapi saudara, segala sesuatu yang kita usahakan di dunia ini, itu berbicara materi, itu bisa habis. Saudara berpikir mungkin saudara adalah seorang yang berhasil, keberhasilan saudara lebih daripada yang lainnya. Saudara berpikir bahwa keberhasilan itu menjadi pengharapan. Saudara, apapun yang ada di dunia ini, sekali lagi saudara, ketika saudara berharap kepada itu, semuanya akan habis. Makanya Paulus berkata, Paulus berdoa meminta supaya apa? Supaya jemaat di Efesus ini mengerti pengharapan di dalam kaya kemuliaan, kemuliaan Kristus, saudara. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita berharap, atau kita datang ke gereja, kita beribadah, terus kita cuma cari berkatnya saja, kita cari materinya, datang ke gereja pikir bisa kaya, saudara. Saudara, itu salah besar. Karena Kristus tidak memberikan pengharapan yang saudara atau kita pikirkan tentang keuangan, tentang keberhasilan, tidak. Tapi Kristus memberikan pengharapan yang luar biasa. Apa saja pengharapannya itu? Dia berikan pengampunan dosa. Dia berikan kita kekudusan. Dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia katakan kita diangkat menjadi anak Allah. Selagi kita ada di dalam dosa, Dia angkat kita menjadi anak Allah. Dia katakan bahwa kita dijadikan satu sama seperti Kristus. Dia bilang juga kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kita semua terima kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Dan yang terakhir dia katakan damai sejahtera. Saudara, ini pengharapan yang bersifat rohani, yang bersifat di dalam kemuliaannya Tuhan. Pengharapan ini yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Pada saat dia mati di kayu salib, dia mengampuni setiap dosa kita. Yang percaya katakan amin. Dia mati di kayu salib, darahnya dicurahkan, dosa kita diampuni, dan pengharapan ini dia berikan untuk saudara dan saya. Jadi kalau kita bicara tentang pengharapan adalah sebuah kepercayaan yang terjadi dan pasti terjadi dan sudah dijanjikan, dan hal itu menjadi bagian kita. Saudara, pengharapan yang dia berikan di kayu salib itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang percaya katakan sekali lagi amin. Inilah pengharapan yang dia berikan. Jadi saudara, itu sudah ada dan tercatat dalam firman Tuhan. Dan Paulus bukan cuma bicara tentang pengharapan, dia juga bicara apa saudara? Tentang hebat kuasanya bagi kita. Saudara, Kristus itu memberikan kuasa untuk setiap saudara. Itu tercatat di ayat 20, 21, 22. Apa saja kehebatan kuasanya saudara? Itu tentang kuasa kebangkitannya. Dan kemudian kuasa kebangkitan daripada Kristus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kemudian mendudukkan Kristus di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Kuasa segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan kemudian kuasa di mana Kristus menjadi kepala atas seluruh jemaat yang ada di muka bumi ini. Saudara, kuasa ini dia sudah berikan saat dia menang atas maut, bangkit pada hari ketiga. Kuasa itu sudah ada di dalam Kristus. Dan kalau saudara percaya akan pengharapannya, saudara terima dia sebagai Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat, kuasa ini pun menjadi bagian dari hidup saudara. Jadi poin saya yang pertama apa saudara? Saudara harus merayakan kuasanya. Saudara harus rayakan pengharapan dan kuasa kebangkitannya. Hari ini kita rayakan. Karena ketika saudara merayakannya, saudara meyakininya, mengimaninya, percaya kepadanya bahwa itu adalah sebuah janji, ya dan amin dalam hidup saudara. Saudara, Minggu Paskah ini kita perlu rayakan itu.
Apalagi Ibrani juga menguatkan saudara. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Dia bilang pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani juga mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat. Saudara, artinya saudara di dalam segala sesuatu, apapun kondisimu, pengharapan itu tidak akan pernah hilang, karena Kristuslah yang buat pengharapan itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, apapun kondisi saudara hari ini, baik kita di rumah masing-masing, apapun kondisinya, mungkin saudara bingung ke depan untuk perekonomian saudara, keuangan saudara. Saudara, percayalah saudara adalah anak Allah. Percayalah kuasanya ada di dalam diri saudara. Kalau saudara bingung, saudara berbeban berat, saudara balikkan kembali bahwa di dalam Kristus yang aku percaya, yang aku rayakan hari ini, pengharapan itu ada dan menjadi bagian dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, itu sudah ada untuk kita semua. Sekarang bagaimana kita mengambil pengharapan itu? Apa yang tercatat dalam firman Tuhan ini bagaimana menjadi bagian dalam kehidupan kita saudara. Pada saat saya renungkan ini saudara, Tuhan tuh ajak saya untuk lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama buka dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Dia bilang demikian saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, pada saat saya renungkan itu, pengharapan yang kokoh dan kuasa kebangkitannya, saya renungkan bagaimana supaya itu menjadi bagian dalam kehidupan saya. Saudara, saya diingatkan ayat ini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hari-hari ini banyak orang datang beribadah, menghadiri kebaktian, saudara. Mereka cuma semangat untuk hadir, ketemu mungkin dengan seluruh saudara seiman, ketemu dengan teman-teman mereka, ketemu dengan komunitas mereka. Tapi saudara, ketika mereka cuma mendengar, tapi mereka enggak menjadi pelaku. Yang Yakobus inginkan, biarlah kita jadi pelaku firman. Makanya dia mengibaratkan, menyamakan firman itu dengan cermin. Kenapa saudara? Karena cermin itu bisa mengidentifikasikan saudara. Cermin itu bisa memberitahu saudara apakah rambut saudara salah, apakah bajumu kurang rapi, kurang matching, apakah dandananmu terlalu menor, atau apa yang terjadi dalam hidupmu pada saat itu, outlookmu. Cermin itu menggambarkan, memberitahu. Tapi setelah saudara bercermin dan saudara hilang dari cermin itu, saudara gak mau rapikan rambutmu, saudara gak mau rapikan bajumu, saudara yang salah bukan cerminnya, yang salah adalah saudara. Padahal saudara sudah diberitahu, itu rambutnya salah, bajunya kurang rapi, tapi saudara hilang dari hadapan cermin dan saudara gak rapikan, saudara cuek aja. Demikian juga firman saudara. Pengharapan dan kuasanya gak ada yang salah. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita rayakan bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Yang salah adalah ketika kita membaca, ketika kita mendengar firman itu tidak dilakukan. Kita gak melakukan firman yang sudah kita dengar dan kita baca. Makanya kenapa kalau kita masih berbeban berat, kita nggak mengalami kemenangan, kita banyak sekali mengalami kekecewaan, hati kita terus ada dalam kepahitan, kita tidak mengalami kebebasan, dalam kekhawatiran, ketakutan. Saudara, jangan-jangan ada yang salah pada saat saudara mempraktikkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Semua yang saudara baca, yang saudara dengar, dan kalau saudara mempraktekannya dengan benar, maka apa yang terjadi? Firman itu membebaskan kehidupan saudara. Pengharapan itu jadi bagian saudara. Kuasanya ada di dalam diri saudara.
Jadi saudara-saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 juga bilang demikian. Tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya mau ajak saudara, kalau dengar firman Tuhan, jangan cuman yang isinya kesaksian-kesaksian. Kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan cuma bicara berkat-berkat saja. Ada waktunya firman itu menghibur saudara, tetapi 2 Timotius 3:16 ada waktunya firman itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Artinya ada waktunya firman itu menjadi sakit dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena firman itu mengajarkan, mendidik, merubah kelakuan saudara yang dari tabiatnya berdosa, sehingga saudara meraih kemenangan atas firman, pengharapan, dan kuasa kebangkitannya. Nah saudara, saya coba mengilustrasikan. Chloe anak saya, dia punya program di sekolah untuk menghafalkan ayat, saudara. Jadi dia hafalkan ayat firman Tuhan. Kalau dia hafal, terus kemudian gurunya kasih bintang. Suatu kali ketika dia sudah hafal, besokannya 2 hari kemudian saya tanya, masih hafal nggak? Dia udah nggak hafal, saudara. Jadi targetnya dia hafalin firman, dapat bintang, setelah itu firman itu lupa. Nah saudara, sebagai seorang anak kecil, dia belum menjadi pelaku firman, dia cuma jadi penghafal. Pada saat dia selesai, dia lupa. Saudara, jangan sampai saudara cuma dengar saja, ataupun saudara hafal saja, tapi saudara nggak menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Maka semuanya akan menjadi sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Saudara, jadi hari ini 2 hal saja untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara harus rayakan pengharapan yang sudah dia berikan di kayu salib, dan saudara harus rayakan hebat kuasanya yang dia sudah kerjakan, kebangkitannya di hari yang ketiga, yang sudah menjadi bagian dari hidupmu, yang pertama. Dan yang kedua, saudara jadilah pelaku firman. Karena pada saat engkau menjadi pelaku dari firman Tuhan, engkau akan mendapatkan kemenangan. Engkau akan mendapatkan kebebasan, kelepasan, kemerdekaan dari apa yang tercatat dari setiap firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi minggu ini minggu Paskah untuk kita semua, untuk kita diingatkan kembali bahwa kehebatan kuasanya sudah terjadi. Untuk kita mengambilnya, saudara jadilah pelaku dari firman Tuhan. Saya berdoa saudara supaya hari ini saudara mengambil sebuah komitmen yang baru untuk menjadi pelaku firman Tuhan, pelaku firman dalam kehidupan. Saya berdoa ketika saudara menjadi pelaku itu, dari firman itu, maka firman itulah yang membebaskan kehidupan saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan besar. Kami merayakan kedahsyatan-Mu, pengharapan yang Kau berikan bagi kami. Engkau mati buat kami, Engkau memberikan pengharapan yang sudah terjadi dan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau bangkit pada hari ketiga, Engkau memberikan kuasa kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu dapat bersama-sama mengambil sebuah komitmen yang baru, mengambil komitmen yang lebih lagi dari apa yang sudah kami lakukan, untuk kami terus dapat melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, bukan cuma mendengar saja, tetapi kami dapat menjadi pelaku dari firman itu Bapa. Karena pada saat kami menjadi pelaku firman itu, kemerdekaan akan kami dapatkan, kemenangan akan kami dapatkan. Semua janji yang Tuhan sudah catat dalam firman-Mu menjadi bagian dari setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu berada, mari Tuhan Yesus jamah setiap hati mereka. Bila dari perenungan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua di tempat ini, biarlah Bapak Ibu mengambil sebuah komitmen yang baru. Kalau Bapak Ibu mau mengambil sebuah komitmen yang baru untuk lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan, mari taruh tangan kananmu di dada. Dimanapun kau berada,
mari taruh tangan kananmu di dada dan berdoa, Tuhan Yesus, saya mau jadi lebih lagi pelaku firman Tuhan. Saya mau jadi lebih lagi Tuhan untuk bersandar berharap dengan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi hidup dalam kehidupan saya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang menaruh tangan kanannya di dada. Mari Tuhan berkati mereka, jamah hati mereka. Ketika mereka mengambil sebuah komitmen yang baru, Tuhan mari urapi mereka, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau baik, Kau luar biasa. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan mari berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang sedang sakit, Yesuslah yang menyembuhkan. Saat ini percaya di dalam nama Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu, karena Yesuslah yang memberikan kesembuhan itu. Tuhan, aku berdoa berkati mereka yang terbelenggu, yang terikat. Tuhan mari lepaskan mereka, yang khawatir, yang takut. Tuhan berikan kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan kedamaian dalam setiap hati daripada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar di hari-hari ke depan ini kami dapat melewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, biarlah berkat Tuhan dicurahkan untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Ibadah kami telah selesai Tuhan. Dan biarlah ketika kami mau menutup ibadah ini Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa dan di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, perlindungan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Rayakan kemenangan bersama dengan Kristus. Sekali lagi, Tuhan memberkati.